Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Tulpi Aisyah dengan NIM 860563846. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPBJJ Bandung. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 filsafat ilmu, yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pernah gak sih kepikiran kenapa kita harus belajar filsafat ilmu kalau jurusannya itu pendidikan? Banyak yang bilang filsafat ilmu itu terlalu abstrak, nggak ada hubungannya sama praktik di kelas. Padahal justru filsafat ilmu itu ibarat kompas. Tanpa kompas, ilmu pendidikan bisa jalan kemana-mana tanpa arah, kehilangan nilai ilmiah, dan lupa tujuan mendidik manusia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 4 hal, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi ilmu pendidikan, bagaimana pendidikan juga memperkuat filsafat ilmu, kenapa filsafat ilmu disebut pisau analisis, dan contoh nyatanya di kebijakan, kurikulum, dan pembelajaran. Soal yang pertama, pengawasan dan penguatan filsafat terhadap pendidikan. Pertama, filsafat ilmu berperan sebagai pengawas dan penguat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi eksistensi pendidikan dengan mempertanyakan apakah pendidikan benar-benar sebuah ilmu dengan mengkaji objek, metode, dan batasannya. Filsafat memastikan pendidikan punya landasan ilmiah, bukan sekedar praktik coba-coba. Yang kedua, filsafat ilmu memperkuat ilmiah pendidikan. Ia menuntut penelitian pendidikan menggunakan metode yang valid, objektif, dan bisa diuji. Yang ketiga, filsafat ilmu menjaga nilai-nilai pendidikan melalui aksiologi. Kita dituntut bertanya, apakah metode ini etis? Apakah tujuannya memanusiakan manusia? Jadi, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap ilmiah dan bermoral. Soal yang kedua, pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Hubungan ini timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Kenapa? Karena pendidikan adalah laboratorium hidup. Ketika praktik pembelajaran berhasil membentuk siswa yang kritis dan berkarakter, filsafat ilmu bisa merefleksikan mengapa itu berhasil dan lahirlah teori baru. Selain itu, nilai-nilai yang hidup di sekolah seperti keadilan, kebebasan berpikir, dan empati masuk menjadi bahan diskusi dalam aksiologi filsafat ilmu. Jadi, praktik baik di kelas bisa memperkaya teori filsafat ilmu itu sendiri. Soal yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena punya 3 alat utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi menjawab apa hakikat realitas pendidikan. Misalnya, apakah siswa itu objek yang dibentuk atau subjek yang berkembang. Yang kedua, epistemologi menjawab bagaimana kita tahu suatu metode itu efektif dari eksperimen, pengalaman guru, atau kesepakatan. Yang ketiga, aksiologi menjawab untuk apa dan nilai apa yang kita kejar. Apakah tujuan pendidikan untuk mencetak pekerja, membentuk warga negara, atau mengembangkan potensi manusia seutuhnya. Dengan 3 pisau ini, masalah pendidikan seperti rendahnya minat baca bisa kita bedah secara sistematis, bukan hanya disalahkan pada siswa. Soal yang keempat, contoh konkret penerapan. Contoh pertama, dalam kebijakan. Kebijakan Merdeka Belajar dilandasi ontologi bahwa setiap siswa unik, epistemologinya mendorong pembelajaran berbasis proyek, aksiologinya menanamkan nilai kemandirian dan kreativitas. Contoh kedua, dalam kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan konstruktivisme. Siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman, bukan hanya menerima informasi. Contoh yang ketiga, dalam pembelajaran metode inquiry di kelas IPA. Guru tidak langsung memberi jawaban, tapi mengajak siswa bertanya dan menyimpulkan sendiri. Ini mencerminkan semangat filsafat ilmu dalam praktik. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan saling menguatkan. Filsafat ilmu memberikan arah dan kerangka berpikir, sementara pendidikan memberi pengalaman nyata untuk menguji dan mengembangkan filsafat ilmu itu sendiri. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa jadi rutinitas tanpa makna. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.